Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Jarod Richard tersangka Kejaksaan Agung terkait perbuatan korupsi 92 miliar. Jarod Richard mantan Sekretaris Mahkamah Agung setiap ada perkara yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk minta bantuan agar perkaranya diringankan hakim Mahkamah Agung, selalu menghubungi Jarod Richard untuk menghubungi hakim Mahkamah Agung tersebut bila ada persetujuan besarnya jumlah uang yang akan diterima hakim Mahkamah Agung serta berat ringannya hukuman yang akan diberikan hakim Mahkamah Agung kepada terdakwa yang minta pertolongan tersebut. Setelah ada kesepakatan, lalu Jarod Richard menghubungi tersangka yang minta tolong lewat pengacara bila ada persesuaian uang akan diberikan dan hukuman yang akan dijatuhkan. Barulah Jarod Richard menerima sejumlah uang dari terdakwa lewat pengacaranya. Selanjutnya Jarod Richard memberikan uangnya ke hakim Mahkamah Agung tersebut. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Jarod Richard melakukan perbuatan korupsi sebesar 920 miliar dengan cara menerima uang dari para terdakwa yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung agar mendapat hukuman sesuai keinginannya. Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak benar karena dalam surat dakwaannya tersangka Jarod Richard menerima uang sebesar 920 miliar. Lalu kemana saja penggunaan uang tersebut tanpa disebut memberikan uang kepada hakim Mahkamah Agung tersebut. Bila dari uang 920 miliar yang diterima Jarod Richard diduga diterima dari ratusan terdakwa, kemudian berapa hakim agung yang menerima uang tersebut. Bila satu majelis hakim Mahkamah Agung terdiri dari 3 hakim dibagi 100 terdakwa, ada 33 majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Bila setiap majelis hakim menerima 5 miliar, berarti yang menikmati uang majelis hakim Mahkamah Agung ada sebesar 5 miliar kali 33 majelis hakim tersebut sebesar 165 miliar. Berarti penghasilan Jarod Richard selalu maklar kasus di Mahkamah Agung jauh lebih besar sampai berhasil menerima 920 miliar. Memang biasanya Jarod Richard selaku maklar kasus selalu bilang sebenarnya dapat dari keluarga terdakwa 20 miliar. Tetapi dibilang kepada majelis hakim hanya 6 miliar. Lalu ada kesepakatan untuk majelis hakim untuk 3 orang hakim diberi sebesar 5 miliar. Sedangkan sama Jarod Richard sebesar 1 miliar. Padahal sebelumnya sudah dipotong Jarod Richard dulu sebesar 14 miliar. Ada benarnya 5 orang sebagai pengamat tidak bisa pendapat dengan jaksa penuntut umum, tetapi pada umumnya tidak kecil kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan karena banyaknya perkara yang diselesaikan ratusan perkara, sehingga Jarod Richard menuntut 920 miliar sudah memenuhi syarat berdasarkan pasal 64 KUHP yang merupakan satu perbuatan dalam arti menerima uang dari hasil perbuatan korupsi dianggap melakukan satu perbuatan korupsi yang sering terjadi melakukan perbuatan korupsi sebanyak 5 perkara yang menyelesaikannya dicicil penyelesaian perkaranya. Dalam diselesaikan satu perkara dijatuhkan hukuman 10 tahun. Setelah perkara pertama selesai perkaranya lalu disidangkan lagi perkara korupsi yang kedua, lalu diputus hakim selama 10 tahun. Setelah selesai perkara kedua dilanjutkan lagi perkara korupsi yang ketiga, lalu dijatuhkan hukuman selama 10 tahun. Selesai perkara ketiga diselesaikan lalu dilanjutkan menyelesaikan perkara keempat atas perkara korupsi yang dihukum selama 15 tahun penjara, kemudian dilanjutkan menyelesaikan perkara
korupsi yang kelima, lalu diputus hakim selama 5 tahun penjara. Berarti terdakwa menjalani hukumannya selama 50 tahun. Padahal perkara korupsi paling lama hukuman badan maksimal 20 tahun. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Berdasarkan hal di atas, mencicil penyelesaian perkara bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Ancaman hukumannya sangat berat, karena dalam menjatuhkan hukum paling lama selama 20 tahun atau kurang dari 20 tahun dibenarkan undang-undang. Tetapi bila perbuatan korupsi selama dihukum lebih dari 20 tahun, putusan hakim tersebut tidak sah, walaupun lebihnya hanya selama 5 hari. Kecuali dalam menangani perkara korupsi yang dijatuhkan hukuman 10 tahun setelah selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim lalu keluar dari lembaga pemasyarakatan dan beberapa bulan kemudian melakukan perbuatan korupsi lagi. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan lagi kepada terdakwa tersebut yang disebut residivis, yang mengulangi melakukan perbuatan korupsi lagi. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sebagai tersangka, kemudian melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Setelah hakim menemukan alat buktinya, maka hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Penanganan perkara ini dibenarkan undang-undang. Kalau melihat uang yang dimiliki Jarod Richard sebesar 920 miliar, diduga uang tersebut diterima lebih dari 300 orang. Semua orang yang memberi uang kepada Jarod Richard dapat dijadikan tersangka, dan Jarod Richard sebagai saksinya masuk perbuatan korupsi, karena semua orang yang memberi uang kepada Jarod Richard sebagai aparat negara selaku sekretaris Mahkamah Agung masuk perbuatan korupsi. Hanya saja biasanya aparat penegak hukum justru melindungi pemberi uang tersebut agar tidak dijadikan sebagai tersangka dengan imbalan sejumlah uang. Tetapi bila aparat penegak hukum bersih dari perbuatan korupsi, semua orang yang memberi uang kepada Jarod Richard dapat dijadikan tersangka sepanjang aparat kejaksaan menemukan minimal 2 alat buktinya, termasuk para hakim Majelis Mahkamah Agung yang menerima uang dari terdakwa lewat pengacaranya yang disampaikan kepada Jarod Richard, lalu Jarod Richard menyampaikan uangnya kepada majelis hakim tersebut. Karena perbuatan hakim Majelis Mahkamah Agung yang menerima dari Jarod Richard masuk perbuatan korupsi, karena status hakim Mahkamah Agung dan Jarod Richard sebagai aparat negara sipil tidak boleh menerima uang dari orang lain terkait dalam menyelesaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, masuk perbuatan korupsi. Oleh karena itu, bila menerima uang dari orang yang berperkara, biasanya menerima uangnya sembunyi-sembunyi atau menerima lewat orang lain, seperti Jarod Richard sebagai maklar kasus, karena bila sampai ketahuan aparat penegak hukum langsung berurusan dengan aparat negara. Hanya dalam kenyataannya sering disalahgunakan aparat penegak hukum karena ada uangnya, sehingga aparat penegak hukum tidak menyelesaikan perkaranya. Setelah lewat batas waktu penuntutannya, tidak bisa dituntut lagi sampai selamanya, karena menurut aturan hukum pidana dalam perkara korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun dikaitkan dengan pasal 78 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Perbuatan korupsi ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup
batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Lewat batas 18 tahun tidak bisa dituntut lagi. Bebas bepergian kemana saja di dalam negeri maupun ke luar negeri. Harapan saya, semoga Kejaksaan Agung menuntut Jarod Richard selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai maklar perkara dengan hukuman terberat di depan hakim, akibat menerima uang dari pihak berperkara yang jumlahnya mencapai 920 miliar dengan maksud tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, yang sangat merusak penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau tertinggi dari seluruh lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan, serta tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.